Pemirsa, siang hari ini kami di Newsline akan ajak Anda untuk melihat indeks ultraviolet sinar matahari. Jadi sebenarnya meski kita tidak terkena gelombang panas Asia ya pemirsa secara langsung, namun sedikit banyak ada dampak pengaruh perubahan atau juga transisi cuaca yang terjadi di Indonesia dengan peningkatan suhu dan juga ada sinar ekstrim dari ultraviolet. Nah, pantauan dari BMKG ini bisa dijadikan referensi untuk Anda untuk melihat jatuhnya tingkat UV di berbagai wilayah di Indonesia. Kita akan lihat pemirsa, jadi ini adalah data yang, data ini sebenarnya bisa Anda akses pemirsa secara pribadi atau dari gadget Anda. Anda bisa melihat informasi indeks ultraviolet sinar matahari sudah diposting oleh BMKG. Himbauannya adalah Anda wajib mengoleskan cairan pelembab tabir surya SPF minimal 30% lebih maksud saya setiap 2 jam sekali. Bahkan pada hari berawan pun setelah berenang ataupun berkeringat ini Anda wajib pakai tabir surya. Kemudian kenakan pakaian pelindung matahari, topi, kemudian pakai kacamata, kemudian juga kurangi waktu di bawah paparan sinar matahari antara pukul 10 sampai jam 4 sore. Ini cara-cara kita untuk menjaga dan sekali lagi mari kita jaga diri ya pemirsa ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari BMKG sebenarnya juga sudah ada nih pemirsa dari laporan ini berkenaan dengan kategori-kategorinya. Ini akan secara sebentar saja saya tampilkan. Ini kategorinya ada dari hijau sampai ke ungu bahwa indeks sinar ultraviolet yang jatuh di Indonesia. Anda bisa mengecek sekali lagi di situs BMKG untuk melihat dampaknya dan cara penanganan resiko per kategori yang terjadi. Kita bergeser ya informasinya ya. Lalu bagaimana sebenarnya indeks ultraviolet sinar matahari atau UV? Hari ini kita juga akan melihat prediksinya dari BMKG, sedangkan untuk Sabtu 29 April kita bisa tampilkan teman-teman. Oke, jika kita bisa zoom in sebelah sini, pemirsa ini akan terlihat untuk pantauan indeks sinar UV di Indonesia. Cara bacanya hijau memiliki resiko rendah, kemudian kuning ini memiliki rendah juga. Kemudian oranye wilayah risiko tinggi, merah bahaya sangat tinggi, dan ungu bahaya sangat ekstrim. Jadi kalau misalnya kita baca di sini pemirsa untuk hari atau tanggal 29 jam 12 ini terlihat hampir semuanya ini merah ya pemirsa ya. Ungu bahkan terjadi ini lihat di antara laut antara Kalimantan Barat kemudian juga dengan Sumatera. Kemudian di sini juga ada wilayah Kalimantan ini juga ungu di sini. Ini sangat bahaya sebenarnya. Tadi sudah disebutkan oleh BMKG bahwa ungu ini juga rentan sekali untuk Anda hati-hati sekali lagi. Oke, kemudian ini adalah di jam 1 siang pemirsa di hari ini bisa dilihat bahwa merah juga masih banyak. Hijau sebenarnya beberapa masih ada ya di wilayah Sulawesi juga terlihat. Jadi pergeserannya adalah mataharinya kan karena akan tenggelam. Jadi ini terlihat ada pergeseran dari di jam 12. Oke, kita bergeser ya pemirsa untuk jam 14 sampai jam 15 di hari ini yang seharusnya juga sudah mulai mereda. Nah, BMKG mengatakan jam-jam ini juga perlu diwaspadai. Sekali lagi sampai di jam 4 sore. Kita lihat ini adalah pergeseran untuk di jam 2 sampai jam 3 sore. Kita boleh zoom di sebelah sini. Jadi sudah mulai terlihat Sulawesi sudah hijau, kemudian Kalimantan ini kuning. Ini adalah hari ini ya pemirsa ya. Kita bergeser ke besok. Nah, ini besok di ini hari ini ya, tanggal 29 juga di jam 2 sampai jam 3, kemudian kita bergeser lagi. Oke, ini adalah tanggal 30 pemirsa, jam 10 saja ini sudah merah, banyak sekali. Bahkan hampir Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini sudah merah, ada yang ungu bahkan. Jika kita lihat wilayah utara, di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo ini sudah ungu, kemudian juga di wilayah Maluku juga sudah ungu, atasnya Papua juga ungu. Sebenarnya ini semua wilayah Indonesia hampir terlihat bahwa memang ada dampak dari ultraviolet ekstrim ini ya. Kemudian kita akan bergeser lagi data untuk besok, masih ada? Oke, ini adalah pergeseran waktunya lagi. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini hijau pemirsa karena matahari di sini sudah terbenam, kemudian akan bergeser ke sebelah sana. Nah, ini adalah untuk tanggal 30 di jam 9 pagi. Sekali lagi, merah di wilayah Indonesia Timur, kemudian juga di Indonesia Barat ini kuning. Jadi sebenarnya bisa disebut ini tidak ada yang aman begitu ya pemirsa. Jadi sekali lagi ini adalah indeks yang sudah diposting mengenai ultraviolet sinar matahari, Anda sudah bisa melihat data-datanya di BMKG sehingga Anda juga bisa mencegah sebenarnya bagaimana menghindari wilayah-wilayah ini atau juga setidaknya apa yang bisa Anda lakukan ketika seperti ini, kuning,
merah, dan ungu ini sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Caranya sekali lagi adalah pakai tabir surya, kemudian juga pakai pakaian pelindung, pakai payung jika memang Anda beraktivitas di luar, kemudian juga pakai kacamata, misalnya sambil nyetir juga, karena paparannya adalah berkurangnya awan, ini juga mempengaruhi sinar ultraviolet yang terjadi di Indonesia. Begitu.